Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak nyangka jalan takdir membawa langkahmu kepada sosok terbaik ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Cup, ada The Fool, ada Four of Wands, Six of Swords, dan di sini juga ada Ten of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Cup. Saya merasakan ini sepertinya kayak jalan takdir ya, jalan takdir yang membawa langkah kamu kepada sosok yang terbaik. Ini adalah seseorang yang kayak sudah cukup lama punya rasa terhadap kamu, tapi masih menyembunyikannya, masih menyimpan. Tapi pada akhirnya di sini ada keberanian ya, ada keberanian dalam dirinya untuk mendekat kepada kamu. Ini seperti kejutan besar ya, yang buat jantung kamu berdebar kencang di saat kedatangan seseorang yang kayak bikin hidup kamu itu lebih berwarna, lebih punya gairah yang baru. Oke, ini kayak seseorang yang kayak memang yang terbaik karena ada ketulusan di sini. Ada niat yang baik yang saya rasakan. Terbukti dengan nggak banyak kata-kata ya, nggak banyak drama, nggak banyak janji, nggak banyak basa-basi, tapi lebih kepada sebuah tindakan dan pembuktian. Ini loh yang bisa saya berikan untuk kamu. Oke. Ini loh yang sudah saya persiapkan untuk kamu. Kamu merasa percaya nggak percaya, tetapi ya ini yang akan kamu rasakan. Oke, tentang seseorang yang sepertinya mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di sini. Artinya terbaik di sini. Ini tentang seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu, mengupgrade diri kamu, punya hidup yang lebih berkualitas, finansial, kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Hal-hal yang gak kamu sangka-sangka ya, hal-hal yang gak kamu duga-duga. Bahkan ada sebagian kamu yang kayak gak mungkin, gak sanggup, gak bisa, gak percaya. Tapi di sini
itu akan benar-benar kamu rasakan tentang kehadiran seseorang, atau untuk sebagian kamu yang sudah cukup lama dalam penantian, saya merasakan yang terbaik itu akan benar-benar hadir ya dalam kehidupan kamu. Artinya di sini ada jalannya. Ada seseorang yang memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan untuk kamu. Hal-hal yang gak pernah kamu sangka dan hal-hal yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Di sini ada The Fool. Ini juga tentang perjalanan ya, langkah yang baru yang ternyata di sini jalan takdir membawa langkah kamu kepada sesuatu hal yang baik, yang terbaik. Memang ada sebagian kamu yang masih dalam ya mungkin ketakutan, kekhawatiran, atau menutup diri di sini, atau stuck di keadaan itu, atau takut nih untuk melangkah, untuk maju, takut bakalan sakit hati lagi, takut bakalan dikhianati lagi. Karena mungkin gak hanya sekali kamu pernah dalam hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif atau karmik di sini. Oke. Tapi dengan kamu punya kepercayaan diri, dengan kamu melawan atau mengendalikan ketakutan itu, yang pada akhirnya kamu berani untuk melangkah. Berani untuk melangkah maksudnya di sini ya kamu berusaha untuk maju, nggak stuck dan nggak mundur. Karena di saat kamu melangkah, di saat kamu punya keberanian, ternyata hal yang luar biasa, hal hebat, dan hal yang terbaik itu kamu dapatkan. Jadi tahu ya tujuan langkah kamu, tujuan arah kamu itu mau kemana, kamu harus tahu. Tapi tetap dalam kehati-hatian. Saya melihat di sini kamu tetap dalam kehati-hatian. Karena kamu nggak mau salah lagi ya, nggak mau salah lagi dalam melangkah, nggak mau masuk ke lubang yang sama juga. Jadi ya harus hati-hati. Harus lebih selektif lagi, entah itu dalam memilih pertemanan atau mungkin apalagi pasangan ya, karena sudah banyak hal yang membuat kamu lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu lebih berhati-hati, lebih sensitif lagi, lebih peka lagi terhadap sesuatu hal ya. Tujuannya itu ya untuk melindungi diri kamu agar tidak kembali ke hal-hal yang dulunya nyakitin kamu. Artinya The Fool di sini bersiap untuk melangkah, bersiap untuk sesuatu hal yang baru, namun tetap dalam kehati-hatian. Oke. Ada Four of Wands. Jadi di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Ada yang mungkin di sebagian kamu yang bertanya, kapan ya perubahan ini benar terjadi, kapan ya seseorang itu benar-benar hadir, kapan ya yang terbaik itu benar-benar datang ke dalam kehidupan kamu. Karena mungkin sudah cukup lama dalam penantian, sudah cukup lama dalam kesabaran, dan yakin ya semua perjuangan kamu, semua yang kamu lakukan itu nggak akan ada yang sia-sia, selalu ada hasilnya. Selalu ada hasilnya. Ya mungkin di sini saya merasakan kadang yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut Tuhan ya. Tapi nanti apapun yang datang kepada kamu artinya itu adalah yang terbaik. Jadi jalani kehidupan kamu, tetap berpikir positif dan berprasangka baik. Jadi berpikir itu tidak hanya tentang ambisi, tidak hanya tentang nafsu, tidak hanya tentang keinginan sesaat, tetapi lebih kepada masa depan dan selalu melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan agar tidak salah dalam memilih. Karena di sini saya melihat kamu akan mampu untuk melewati batasan ya, yang kamu rasa nggak mungkin, yang kamu rasa mustahil, tapi ternyata kamu mampu untuk melewati semua ini. Ya bisa tentang kamu kembali buka hati, bisa ya. Atau di sini kamu kembali mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Meski ada ketakutan, ternyata di sini keberanian kamu itu lebih besar. Artinya ketakutan itu akan terkalahkan oleh keberanian kamu.
Dan gak ada yang gak mungkin, hal-hal mustahil sekalipun bisa saja datang kepada kamu. Oke. Ada Six of Swords. Saya melihat di sini ada juga sebagian kamu yang kayaknya masih betah dengan kesendirian ya, masih betah dengan kesakitan, masih stuck, masih dalam keterpurukan karena masih takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Sebenarnya itu wajar dan normal ya, karena setiap orang prosesnya itu beda-beda. Ada yang gampang move on, ada yang gampang untuk menyembuhkan luka hatinya, ada juga yang mungkin butuh proses dan butuh perjuangan. Dan saya dilihat di sini untuk sebagian kamu yang kayaknya butuh waktu, butuh jeda untuk bisa lebih menerima, untuk lebih bisa mencerna apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Butuh waktu untuk memulai lagi ya, artinya saat ini sebagian kamu ya berfokus kepada diri sendiri. Berfokus kepada diri sendiri, menata dulu kehidupan kamu, untuk lebih tenang dulu, ya itu wajar ya. Kamu butuh waktu, butuh jeda, karena di sini kamu nggak memaksakan. Kamu nggak mau terlalu memaksakan, kamu nggak mau terlalu mentargetkan, kamu lebih mengikuti alur kehidupan, ya terus melakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu akan benar-benar datang untuk kamu. Jadi saya merasakan di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Ada seseorang yang benar-benar bisa bikin kamu jatuh cinta lagi, bisa ya. Ada Ten of Pentacle dan di sini ternyata memang kamu nggak memaksakan, memang kamu nggak mentargetkan, tapi di sini pada akhirnya jalan takdir itu akan membawa langkah kamu kepada sosok yang terbaik. Gimana pun kamu berusaha untuk nutup diri, gimana pun kamu bilang nggak mau, tetapi jika Tuhan menginginkan seseorang ini menjadi jodohmu, ya itu akan terjadi. Gimana pun kamu menutup diri, ya itu akan terbuka dengan sendirinya. Artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Karena di sini kamu sudah lebih berserah kepada Tuhan, kamu sudah lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan kamu yang pada akhirnya yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada big picture thinking, ada crack open, di sini ada art school, ada art pulsing, dan di sini juga ada lighting the field. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih tahu tujuan ya, kamu sudah lebih percaya diri, tidak lagi insecure, oke? Karena memang ada sebagian kamu yang kayak ada hal yang bikin kamu itu insecure untuk bisa buka hati lagi, itu ada yang bikin kamu merasa nggak akan ada lagi kebahagiaan untuk kamu karena kayak sering disakiti, kayak sering dikhianati. Ada hal-hal yang membuat kamu itu putus asa untuk memulai sesuatu hal yang baru. Tapi di sini kamu mulai kembali menemukan kepercayaan di diri kamu, mulai jujur ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau membohongi diri kamu sendiri karena sebenarnya ada kerinduan, ada kehampaan, ada kekosongan dalam diri kamu. Kamu sebenarnya di hati kecil kamu itu kamu berharap ada sosok yang benar-benar terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi kamu takut untuk mengungkapkan perasaan itu, takut untuk buka hati, karena takut sakit hati lagi. Itu wajar sebenarnya, tapi kamu harus kendalikan ketakutan itu. Kamu harus mencoba, tetapi tetap satukan antara hati dan pikiran kamu, untuk tidak salah lagi dalam memilih. Oke? Dan saya melihat di sini perlahan kamu mulai untuk membuka diri,
Berlahan kamu mulai ya mungkin membuka diri, tapi nggak mentargetkan, tapi nggak memaksakan, tapi ngikutin alur kehidupan, berpasrah diri kepada Tuhan dengan keyakinan yang terbaik itu akan benar-benar hadir. Dan saat ini kamu berusaha untuk lepasin ya pikiran-pikiran negatif, ketakutan, hal-hal yang membuat kamu stuck, hal-hal yang membuat kamu nggak berani untuk melangkah. Karena pikiran-pikiran positif itu otomatis itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Itu juga akan menghambat aliran cinta juga, akan menghambat langkah kamu juga. Jadi saat ini kamu mengendalikan pikiran kamu untuk berpositif kepada apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, keyakinan bahwa semua ya punya alasan, punya sebab akibat kenapa ini terjadi dalam hidup kamu, karena ada sesuatu hal yang baik untuk kamu. Jadi saya melihat di sini banyak yang bikin kamu itu lebih bijak dan lebih dewasa di sini. Lebih mampu untuk melihat kepada sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dalam satu sisi saja, tapi melihat dari keseluruhannya. Artinya kamu tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada bagaimana penyelesaian dalam permasalahan di hidup kamu. Oke, ya pelan-pelan, tapi pasti kamu mulai menjalani hidup, mulai terbuka, mulai bahagia, mulai menikmati proses dalam hidup kamu yang mungkin jatuh bangun, yang mungkin terpuruk, yang mungkin banyak hal yang nyakitin, tapi kamu mulai menikmati, kamu mulai memahami bahwa hidup itu kadang banyak kejutannya, banyak hal-hal yang kadang tidak terduga, banyak hal-hal yang kadang bikin kita nangis. Atau di sini tidak hanya nangis, ada juga yang bisa bikin kamu tersenyum. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam kekhawatiran atau ketakutan. Yakin akan ada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Oke, ya mungkin di sini masih ada ya sebagian kamu yang mempertanyakan, kenapa ya hidup saya masih kayak gini-gini aja, kok nggak berubah-berubah, sementara melihat di sini katanya banyak hal yang baik untuk kamu. Artinya setiap proses orang itu berbeda ya. Setiap proses orang itu berbeda. Ada yang mungkin instan, tapi mungkin di sini untuk sebagian kamu ya berproses dulu. Tapi dengan proses itu kamu nantinya akan lebih menghargai, melindungi, menjaga apa yang menjadi milik kamu. Karena kamu tahu nggak mudah untuk melewati proses ini. Banyak ya jatuh bangunnya, banyak air mata, banyak perjuangan, banyak pengorbanan, kesabaran juga. Dari hal-hal seperti itulah yang membuat kamu semakin tangguh, semakin kuat untuk melewati hal yang pada akhirnya kamu akan lebih membiasakan diri, menyesuaikan diri. Pikiran kamu jadi lebih kuat, punya komitmen yang pada akhirnya nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun yang terjadi. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.